Kalau Tuhan memang ada, suruh dia turun sekarang dan hentikan pesta gue. Gue nggak takut. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Bangun, Reno. Sudah hampir zuhur. Apa kamu tidak malu sama tetangga? Anak laki-laki jam segini masih memeluk bantal. Berisik. Tutup lagi gordennya. Aku baru tidur jam 4 pagi tadi. Kepalaku pusing. Baru tidur karena main game atau keluyuran tidak jelas. Reno, dengar ibu. Ibu sudah tidak kuat lagi kalau harus nyuci di 5 rumah setiap hari sendirian. Tadi Pak RT bilang ada lowongan di gudang beras. Kamu mau ibu antarkan ke sana? Gudang beras? Ibu mau anak ibu jadi kuli panggul? Hah? Lihat tangan aku, Bu. Ini bukan buat angkat karung. Aku ini lulusan SMA. Masa kerjanya rendahan begitu? Malu-maluin. Lalu mau kerja apa? Maunya makan enak, tapi setiap hari cuma minta uang. Tadi pagi ibu lihat piring di meja tidak kamu cuci. Malah kamu biarkan semut mengerumuni sisa makananmu. Itu kan tugas ibu. Ibu kan memang tukang cuci, tukang bersih-bersih. Sudah ahli kan? Sekarang mana makan siang? Aku lapar. Tapi jangan kasih tempe lagi. Aku mau ayam goreng yang di depan gang itu. Uang dari mana, Nak? Uang hasil nyuci kemarin sudah ibu pakai bayar listrik yang nunggak. Hari ini kita makan seadanya. Selalu alasan. Ibu saja yang tidak becus cari uang banyak. Kalau malas kerja lebih keras, ya jangan protes kalau aku begini. Bu, mana uang 100.000? Teman-temanku mau menjemput. Kami mau konvoi ke pusat kota. Makan-makan sambil lihat kembang api. 100.000? Ibu tidak punya uang sebanyak itu, Reno. Ini ada 20.000. Tadinya buat beli beras nanti malam. 20.000? Buat beli bensin saja kurang. Ibu mau aku dihina teman-temanku karena tidak bisa patungan. Cepat kasih. Aku tahu ibu simpan uang di bawah kasur. Jangan ambil uang itu. Itu uang titipan Bu Haji untuk beli sabun kiloan besok. Kalau kamu ambil, ibu mau kerja pakai apa? Ibu selalu saja lebih mementingkan sabun daripada harga diri anak sendiri. Kasih, atau aku obrak-abrik rumah ini. Tidak akan ibu kasih. Kamu sudah keterlaluan. Makanya jangan keras kepala jadi orang tua. Mana kunci lemari? Nikmati saja tahun barumu di rumah ini. Dasar tua bangka tidak berguna. Assalamualaikum Bu Marni. Mana Reno? Suruh dia keluar sekarang juga. Waalaikumsalam, Pak RT. Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai datang ke rumah saya yang reot ini? Reno baru saja pergi, Pak. Jangan bohong kamu, Marni. Kamu pasti menyembunyikan anak kurang ajar itu, kan? Kamu tahu apa yang dia lakukan tadi sore di rumah saya? Dia mencuri uang simpanan saya yang ada di atas meja makan saat saya sedang ke belakang. Uang itu mau saya pakai untuk santunan anak yatim besok pagi. Astagfirullah, tidak mungkin Bu Lurah. Reno memang nakal, dia memang malas. Tapi dia tidak mungkin mencuri. Mungkin Bu Lurah salah lihat. Sudahlah Bu Marni. Tidak usah membela anak yang sudah jelas-jelas salah. Warga melihat Reno lari keluar dari pagar rumah Bu Lurah dengan terburu-buru. Dan sekarang, saya dengar dari tetangga sebelah, dia pamer uang banyak dan mau pesta tahun baru.
Dari mana dia dapat uang kalau bukan mencuri? Dia kan tidak kerja. Kerjanya cuma tidur dan menyusahkan kamu. Marni, dengar ya. Saya sudah cukup sabar selama ini kasih kamu kerjaan nyuci. Saya kasihan lihat kamu. Tapi kalau anakmu jadi maling di rumah saya, itu namanya kamu memelihara ular. Kamu ini orang tua macam apa? Tidak bisa didik anak sama sekali. Pantas saja hidupmu melarat begini. Mungkin karena kamu juga tidak jujur. Demi Allah, Bu Lurah, saya tidak pernah mengajarkan Reno mencuri. Saya makan dari tetesan keringat saya sendiri. Saya mohon, jangan bawa-bawa kejujuran saya. Reno memang nakal. Dia tadi memukul saya karena saya tidak kasih uang. Tapi saya tidak tahu kalau dia sampai nekat mencuri. Dia memukulmu lagi, Marni? Ya Tuhan, Bu Marni, dengarkan saya sebagai ketua RT di sini. Kamu sudah terlalu lama memanjakan dia dengan diammu. Sekarang dia bukan cuma menyakitimu, tapi sudah merugikan warga. Kalau malam ini dia tidak mengembalikan uang itu, saya sendiri yang akan menyerahkannya ke kantor polisi. Kami tidak mau ada maling di lingkungan ini. Ingat itu, Marni. Anak itu sampah masyarakat. Lebih baik dia tidak usah pulang sekalian daripada bikin malu kampung ini. Dasar anak haram jadah. Ya Allah, ya Rob yang membolak-balikan hati manusia. Hamba telah gagal mendidik titipanmu. 9 bulan hamba mengandungnya dengan harapan ia menjadi penerang hidup hamba. Namun kini ia menjadi api yang membakar kehormatan hamba. Hari ini, di detik-detik pergantian tahun ini, hati hamba sudah hancur tak bersisa. Ia memukul tubuh yang menyusuinya, dan ia mencuri untuk memuaskan nafsunya. Ya Allah, jika di dalam dirinya sudah tidak ada lagi sisa kebaikan, jika ia hanya akan terus menjadi noda di bumimu, maka ambillah dia. Jangan biarkan dia terus menghinamu dengan kelakuannya. Berikanlah sebuah tanda, sebuah azab yang bisa menjadi pelajaran bagi seluruh anak di dunia, agar tidak ada lagi ibu yang merintih seperti hamba. Hamba mengikhlaskan setiap tetes air susu yang ia minum, menjadi saksi atas kedurhakaannya. Hamba serahkan urusan ini pada keadilan-Mu, Sang Penguasa langit dan bumi. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Minum bro, jangan kasih kendor. Malam ini kita raja. Gak ada lagi cerita makan tempe mendoan di rumah reot. Gila lu Ren, banyak bener duit lu malam ini. Tadi sore lu masih ngeluh karena gak ada duit. Sekarang udah gaya bener. Menang judi lu. Judi itu lama, Gal. Gue punya bank pribadi yang bisa gue ambil kapan saja. Tinggal gertak sedikit, keluar itu lembaran merah. Ibu gue itu cuma perlu dikasih pelajaran biar tahu siapa lelaki di rumah itu. Tapi beneran, Ren. Gue dengar tadi sore Pak RT sama Bu Lurah nyariin lu ke rumah. Katanya ada urusan penting. Lu nggak takut diciduk? Halah, Pak RT itu cuma besar mulut. Bu Lurah apalagi? Hartanya 7 turunan gak bakal habis, cuma gue ambil dikit buat senang-senang. Mereka itu semua orang suci yang munafik. Sama kayak ibu gue. Tiap hari kerjanya cuma doa, nangis, nyuci baju orang. Hidup kok susah banget dinikmati. Tapi lu gak ngerasa kasihan Ren? Tadi pas gue lewat depan rumah lu, gue lihat ibu lu duduk di teras mukanya pucat bendar. Kayaknya habis nangis. Kasian? Siapa yang kasian sama gue? Tiap hari gue disuruh kerja jadi kuli, disuruh angkat beras. Gue ini muda, gue mau keren. Ibu gue itu penghambat. Kalau dia nggak pelit, kalau dia mau kerja lebih keras lagi cari duit, gue nggak bakal perlu begini. Dia yang salah, dia yang bikin gue jadi begini. Benar juga lu, lagian tahun baru cuma sekali setahun. Masa kita mau dengerin khotbah orang tua terus? Dengar ya,
Malam ini Reno tidak punya ibu. Malam ini dunia punya gue. Biarin itu orang tua mati dalam doanya. Gue nggak peduli. Kalau Tuhan memang ada, suruh dia turun sekarang dan hentikan pesta gue. Gue nggak takut. Terlena dunia yang indah semu. Mari kita angkat jenazahnya ke liang lahat. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Astagfirullah. Berat sekali. Seperti mengangkat bongkahan batu besar. Tunggu, lihat. Darah hitam keluar dari bawah keranda. Dan baunya seperti bangkai babi. Di dalam kain kafan itu bukan lagi tubuh Reno yang mereka lihat. Wajahnya telah berubah monyong dengan taring mencuat. Kulitnya ditumbuhi bulu kasar berwarna hitam kecoklatan dan kakinya berubah menjadi kuku belah. Manusia yang sombong itu telah berubah menjadi babi seutuhnya di depan mata seluruh warga. Tanah bumi pun tidak sudi menerimamu, Nak. Aku bersujud dan berjanji kan ku jaga iman ini. Bimbing aku di jalanmu hingga akhir waktu.